Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan sanak pajak KPP Pratama Tanjung di Kalimantan Selatan. Bagaimana? Mudah kan bikin e-Bupon di aplikasi Kortek? Baik, kali ini kami berikan tutorial pembayaran dan pelaporan di aplikasi Kortek untuk instansi pemerintah. Silakan mengikuti. Rencana pajak KPP Pratama Tanjung bagi instansi pemerintah tidak hanya memotong, memungut, membayarkan pajak yang telah dipotong tersebut, tapi kewajibannya sampai dengan pelaporan SPT massa. Bagaimana cara pelaporan SPT massa? Baik, SPT massa di aplikasi Kortek tentunya terdapat di surat pemberitahuan. Di sini kita klik surat pemberitahuan SPT. Terdapat menu konsep SPT, kemudian kita klik buat SPT. Jadi, kewajiban dari instansi pemerintah harus melaporkan tiap bulannya 3 jenis SPT. Pertama, SPT PPN, kedua, SPT massa 21, yang ketiga, SPT massa unifikasi. Dulu SPT PPN digabungkan menjadi SPT unifikasi. Di aplikasi Kortek dipisah. Jadi tiap bulan ada 3 jenis SPT yang harus dilaporkan dengan waktu pelaporan yang berbeda. Untuk SPT PPN di akhir bulan, SPT massa 21 dan unifikasi di tanggal 20 bulan berikutnya. Baik, setelah kita membuat bukti potong yang sudah diterbitkan, kita akan melaporkan SPT. Nah, kita klik melaporkan SPT. Klik buat SPT, kita misal melaporkan SPT unifikasi. Oke, lanjut. Pilih periode pajak yang akan dilaporkan, misal bulan Maret. Kemudian klik lanjut. Pilih jenis SPT. Klik pembetulan kalau sudah dilaporkan. Klik normal bagi SPT pertama kali. Kemudian klik buat konsep. SPT akan diposting dan terdapat di konsep SPT, terdapat jenis pajak unifikasi, bulannya Maret. Kemudian cek untuk isiannya. Nah, dicek ini ada isiannya. Kemudian klik dengan menyadari. Kemudian kita klik bayar dan lapor. Apabila di akun Kortek wajib pajak sudah ada kode pembayaran deposit pajak, bisa diarahkan untuk pembayaran melalui deposit pajak. Akan tetapi, apabila wajib pajak instansi pemerintah belum membayarkan deposit pajak, dia akan diarahkan untuk membayar melalui kode billing, sehingga wajib pajak tidak lagi direpotkan untuk kesalahan massa dan jenis pajak. Inilah yang berbeda dengan konsep di DJP online. Dan SPT yang sudah dibikinkan kode billing, SPT akan pindah ke akun SPT menunggu pembayaran. Bagaimana konfirmasinya? SPT atas kode bayar tersebut dibayarkan melalui tempat pembayaran, dia akan langsung dikonfirmasi dan menjadi SPT yang dilaporkan apabila kode billing tersebut dibayarkan. Begitulah tata cara pelaporan SPT massa unifikasi. Bagaimana untuk jenis pajak SPT massa PPN? Kita klik di buat konsep. Nah, yang membedakan DJP online dengan Kortek adalah kode billing terkait PPN ini harus terdapat faktur pajak. Jadi instansi pemerintah yang bertransaksi dengan pengusaha kena pajak mendapatkan faktur pajak bisa dicek di e-faktur di Kortek. Kemudian dicek di pajak masukan. Nah, di sini bisa dipilih apakah ada transaksi yang dengan pengusaha pajak, nanti faktur pajaknya akan tampak di pajak masukan. Kalau sudah ada tampak di pajak masukan, wajib pajak instansi pemerintah hanya memposting dan membayarkan pajak yang terutang. Caranya adalah dibuat konsep, cek PPN bagi pemungut, kemudian pilih masa pajaknya, Maret, jenisnya, pembetulan,
Jadi, ada atau tidak ada transaksi, baik PPN, PPh 21, dan PPh unifikasi, wajib pajak instansi pemerintah wajib melaporkan SPT-nya. Nah, kemudian ini untuk PPN, kita klik. Kalau kosong, tinggal langsung ke bawah, kita gulirkan, klik pernyataan dan bayar dan lapor. Begitu kita klik, SPT yang nihil akan langsung menjadi SPT yang telah dilaporkan. Jadi tidak ada pembayaran kembali. Begitu mudah kawan, dan sanak semua KPP Pratama Tanjung. Kemudian bagaimana untuk jenis SPT PPh 21? Transaksi yang sudah diinput di eBupot, klik di PPh 21 terkait dengan belanja pegawai, honor, dan sebagainya. Kemudian telah diterbitkan oleh instansi, akan diposting di SPT masa PPh 21. Nah, klik SPT PPh 21, kemudian pilih masa pajaknya, kemudian lanjut, kemudian pilih model SPT-nya, yaitu pembetulan atau normal, buat konsep. Kemudian di konsep akan tampak SPT 21. Klik dengan menyadari, kemudian klik simpan dan bayar dan lapor. Jadi beginilah akhir dari kewajiban pelaporan SPT masa, baik SPT PPN, SPT masa 21, SPT masa unifikasi bagi instansi pemerintah. Kewajibannya tidak hanya memotong, memungut, dan menyetorkan, tetapi selesai di pelaporan. Demikian Dunsanak Pajak KPP Pratama Tanjung. Semoga bermanfaat. Salam sukses selalu. Mantap.